Halo teman-teman sahabat bidan semua yang lagi berjuang untuk UKOM dan yang lagi berjuang untuk SKB bidan, semangat ya. Di video kali ini saya akan bahas tentang penyakit jantung dalam kehamilan. Sahabat-sahabat bidan udah tahu belum ciri-ciri dari penyakit jantung dalam kehamilan? Oke, kalau ada yang belum tahu, saya kasih tahu ya. Salah satu ciri-ciri penyakit jantung dalam kehamilan itu ada sesak nafas, nyeri dada, palpitasi. Apa sih palpitasi itu? Palpitasi itu adalah rasa yang berdebar-debar. Dan yang terakhir ada odem pada ekstremitas. Nah, penyakit jantung dalam kehamilan itu dibagi jadi 4 kelas, teman-teman. Atau 4 golongan. Nah, sahabat-sahabat bidan ini udah tahu belum? Apa aja ciri-ciri dari masing-masing kelas? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Udah tahu belum? Ciri-ciri yang bisa membedakan secara spesifik dari masing-masing kelas. Oke, kalau belum tahu, terus tonton video kali ini sampai akhir. Nanti akan saya bahas tentang ciri-ciri dari masing-masing kelas. Jangan sampai ketinggalan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung aja kita bahas soal nomor 1. Nyonya B, 36 tahun, G2, P1A0, umur kehamilannya 29 minggu. Datang ke PMB dengan keluhan cepat lelah, sesak nafas. Dan keluhan tersebut hilang saat istirahat. Pada pemeriksaan fisik didapat palpitasi dan odem di tangan dan tungkai. Tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 90 kali per menit. Pertanyaannya, diagnosa yang tepat pada Nyonya B, G2, P1A0 dengan suspek A. Penyakit jantung kelas 1, B. Penyakit jantung kelas 2, C. Penyakit jantung akut, D. Penyakit jantung kelas 3, dan yang E. Penyakit jantung koroner. Ayo teman-teman, kata kuncinya di mana? Dia G2. Oke, 29 minggu ya teman-teman. Dia merasa ada palpitasi. Apa itu palpitasi? Rasa berdebar-debar di dada. Jangan lupa ya teman-teman, itu ciri-ciri orang penyakit jantung. Dan ada odem di tangan dan tungkai. Terus keluhannya ini hilang pada saat istirahat, teman-teman. Ayo. Itu ciri-cirinya teman-teman. Jadi penyakit jantung kelas 1 itu dia nggak ada gejala, teman-teman. Dia belum ada gejala dan gerakannya juga belum terbatas. Nggak ada gejala ya. Nggak ada gejala. Jadi kalau penyakit jantung kelas 1 itu masih ya biasa-biasa aja. Nggak ada gejala, gerakan fisik juga nggak terbatas, masih kayak orang sehat biasa lah. Terus kalau penyakit jantung kelas 2, dia gejala hilang saat jeleknya tulisan istirahat. Jadi kalau penyakit jantung kelas 2 dia sudah mulai menimbulkan gejala, tapi gejalanya hilang saat istirahat, teman-teman. Itu kata kuncinya. Terus kalau penyakit jantung kelas 3, itu kata kuncinya adalah dia lebih nyaman saat istirahat. Dia lebih nyaman saat istirahat. Jadi kalau kelas 3
dia nggak hilang gejalanya, tapi lebih mereda kalau dia istirahat. Kalau kelas 2 itu dia bergejala, terus pas istirahat udah hilang, nggak timbul lagi gejalanya gitu. Kalau yang kelas 4 itu dia nggak bisa melakukan aktivitas fisik. Jadi dia sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain udahan. Kalau udah kelas 4 itu udah parah banget gitu. Jadi yang membedakan itu, paham ya teman-teman? Kalau di soal ini dia sudah jelas keluhan tersebut hilang saat istirahat. Berarti dia masuk ke dalam penyakit jantung kelas 2. Oke? Paham ya teman? Kita lanjut ke soal nomor 2. Nyonya C, 34 tahun, G2, P1A0, umur kehamilannya 30 minggu. Datang ke PMB dengan keluhan cepat lelah, sesak nafas, dan keluhan tersebut hilang saat istirahat. Pada pemeriksaan fisik didapat palpitasi dan odem di tangan dan tungkai. Tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 89 kali per menit. Usia kehamilan yang merupakan, pertanyaannya ya, usia kehamilan yang merupakan masa berbahaya bagi bayi Nyonya C adalah A. Kehamilan 30 minggu, B. Kehamilan 31 minggu, C. Kehamilan 32 minggu, D. Kehamilan 33 minggu, dan yang E. Kehamilan 34 minggu. Ayo, apa jawabannya teman-teman? Udah paham belum? Ayo teman-teman. Oke, jawabannya yang C. Kenapa yang C? Jadi teman-teman, ketika usia kehamilan 32 minggu atau memasuki 8 bulan, berarti ya teman-teman, berarti 8 bulan mau ke 9 bulan. Ketika memasuki usia 8 bulan, itu kerja jantung akan semakin berat. Karena kan bayinya semakin besar di dalam tubuh ibu, jadi kerja jantung juga akan semakin berat, bahkan sangat berat, sehingga akibatnya terjadilah peningkatan kardiak output dan hemodilusi, ya, pengenceran darah. Paham ya teman-teman? Jadi ketika usianya masa bagi bahaya bagi bayi itu terjadi hemodilusi atau pengenceran darah, itu kan sama ibu sama bayi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya teman-teman. Soal nomor 3, Nyonya C, 34 tahun, G2, P1A0, umur kehamilannya 30 minggu. Datang ke PMB dengan keluhan cepat lelah, sesak nafas, dan keluhan tersebut hilang saat istirahat. Pada pemeriksaan fisik didapat palpitasi dan odem di tangan dan tungkai. Tekanan darah 100/70, nadi 89 kali per menit. Resiko yang dapat terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan janin Nyonya C adalah A. Prematuritas, B. IGR, C. IUFD, D. Fetal distress, dan yang E. kelainan kongenital. Ayo, cari kata kuncinya dulu teman-teman. Soalnya sama ya kayak tadi, dia keluhannya hilang saat istirahat, tapi yang ditanya adalah resiko pada pertumbuhan dan perkembangan janin yang dialami orang dengan ibu hamil dengan penyakit jantung dalam kehamilan ya. Jadi gangguan pada jantung ibu itu akan menyebabkan gangguan sirkulasi dari ibu ke janin. Ya seperti yang tadi saya bilang sebelumnya di soal nomor 2, itu akan mengalami peningkatan cardiac output dan hemodilusi, yaitu jadi terganggunya sirkulasi antara darah ibu ke janin ya kan. Hemodilusi itu pengenceran darah.
sama kaitannya dengan soal nomor 3 ini. Jadi sirkulasi dari ibu ke janin itu terganggu atau menyebabkan hipoksia, kurangnya oksigen di dalam darah antara ibu ke janin. Sehingga kalau misalkan ibu ke janin itu kan lewatnya plasenta ya teman-teman bidan. Nutrisi-nutrisi dari ibu ke janin itu kita lewatnya plasenta. Ketika ibu mengalami penyakit jantung saat hamil, itu akan terjadi gangguan sirkulasi darah dari ibu ke janin yang melalui plasenta itu tadi. Jadinya oksigen yang harusnya ditransfer dari ibu ke bayi melalui plasenta itu mengalami hipoksia atau sedikit. Jadinya nutrisi dari ibu ke janin pun terhambat. Makanya efeknya adalah IUGR ya. Pertumbuhan janin terhambat. Oke? Paham ya, teman-teman? Oke, pembahasan penyakit jantung dalam kehamilan kali ini cukup sampai di sini. Kalau emang masih belum jelas, teman-teman boleh tanya di kolom komentar. Cukup sekian. Semangat sahabat-sahabat bidan yang lagi berjuang.